salam sehat kawan Diska. Kembali lagi bersama saya Sari Cantik dalam program Info Sehat, informasi seputar kesehatan. Semoga kawan Diska dimanapun Anda berada selalu diberi kesehatan, keselamatan, rezeki yang berlimpah dan juga barokah. Dan di episode kita hari ini kita akan membawakan topik yang cukup penting nih, terutama bagi para ibu-ibu muda atau orang tua muda gitu ya, mengenai peran kesehatan gigi dalam mencegah stunting pada anak. Nah, mungkin banyak yang belum nyambung ya. Apa sih hubungannya gigi sama stunting pada anak? Nah, untuk itu hari ini saya sudah bersama narasumber cantik. Ada Dr. Gigi Zulfa Fitri dari Rumah Sakit Paru Manguharjo, Provinsi Jawa Timur, yang akan berbagi info sehat bersama kita hari ini di Kawan Diska. Oke, kita sapa dulu. Apa kabarnya nih, Dok? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Terima kasih dokter sudah meluangkan waktunya bersama kami hari ini untuk berbagi info sehat mengenai gigi dan gizi kita ya. Iya. Oke. Tapi dok, sebelum kita ngobrolin tentang gigi dan gizi, nah ini supaya kawan Diska lebih memahami lagi topik kita hari ini, mungkin kita bisa mulai dari dasarnya dulu ya. Banyak yang sudah mengetahui atau familiar mungkin tentang stunting. Ini adalah kondisi anak yang gagal tumbuh, tapi boleh dijelaskan lebih detail lagi nggak dok? Stunting ini seperti apa? Baiklah, jadi kurang lebihnya stunting itu adalah memang seperti yang Mbak Sari tadi ungkapkan, adalah kondisi gagal tumbuh pada anak-anak. Ini biasanya terjadi, mudahnya itu biasanya dilihat dari tinggi anak yang dia lebih pendek daripada anak-anak seusianya. Biasanya bisa mulai dilihat itu usia 2 tahun Mbak Sari. Dan itu biasanya dipengaruhi oleh karena adanya sakit-sakit kronis pada anak tersebut, ataupun karena kekurangan gizi pada anak tersebut sehingga tidak optimal pertumbuhan dan perkembangannya Mbak Sari. Seperti itu. Dan di situ ada peranan kesehatan gigi ternyata. Dan itu yang mungkin belum terlalu banyak diketahui oleh masyarakat seperti itu. Itulah mengapa saya di sini untuk sedikit berbagi biar masyarakat juga lebih tahu terkait hal ini, jadi lebih aware gitu ya Mbak Sari ya. Oke, jadi memang ada kaitannya ya gigi dan gizi ini gitu ya. Nggak cuma sama namanya, tapi ternyata emang berkaitan erat antara gigi sama gizinya. Begitu. Nah, tapi ngomongin soal gizi nih dok, pemenuhan gizi ini kan untuk menyebabkan anak menjadi stunting gitu ya, ini kan bisa dimulai dari ibu hamil ya. Betul. Saat ibu mengandung gitu ya. Tapi dok, apakah ada hubungannya nih kesehatan gigi dan mulut ibu hamil? Nah ini pengaruh juga nggak nih terhadap kondisi perkembangan tumbuh kembang janinnya juga? Iya, baik. Jadi dari kesehatan gigi ibu hamil gitu nih maksudnya. Baik. Jadi kalau untuk kesehatan gigi pada ibu hamil sendiri itu bisa mempengaruhi dari beberapa cara Mbak Sari ya dan pemirsa. Jadi yang pertama mungkin secara langsung ternyata kondisi gigi ibu yang tidak sehat atau mungkin ada infeksi, ada karies atau gigi berlubang yang udah besar sampai bengkak-bengkak gitu Mbak Sari. Ternyata terbukti di penelitian itu bakteri yang menyebabkan penyakit atau sakit gigi itu bisa ditemukan pada janin. Jadi kurang lebihnya si bakteri itu bisa berjalan-jalan ternyata nggak cuma di gigi aja tapi juga sampai ke dalam janin. Nah disitulah dapat menyebabkan gangguan pertumbuhan janin tersebut dan bahkan bisa menyebabkan abortus atau keguguran Mbak Sari. Seperti itu. Jadi memang ada hubungannya ya dok, erat hubungannya ya ternyata. Betul, secara langsung seperti itu. Dan secara nggak langsungnya ketika ibu mungkin rongga mulutnya lagi nggak enak ya Mbak, apalagi sakit gigi, udah mual, muntah, tambah nggak enak dong mau masuk makanan yang menjadi asupan nutrisi bagi perkembangan janinnya. Jadi kurang lebihnya seperti itu Mbak, betapa pentingnya gigi yang sehat untuk ibu-ibu yang sedang hamil seperti itu. Oke, jadi memang karena kan katanya kalau ibu hamil sendiri kalau sakit gigi juga nggak boleh minum obat gitu ya dok? Ada obat-obat tertentu yang emang pilihannya lebih terbatas sih. Itulah mengapa kan di puskesmas begitu kan ada gerakan ketika ibu kontrol di poli KIA gitu kan biasanya juga diarahkan ke poli gigi kayak gitu. Jadi memang kami berusaha untuk memberikan perawatan terbaik bahkan sebelum ibu-ibu ini hamil sebaiknya juga ke dokter gigi untuk membersihkan karang, mungkin untuk mencabut gigi-gigi yang perlu dicabut atau menambal gigi-gigi yang berlubang. Ini sebagai persiapan
ibu-ibu ini untuk hamil seperti itu. Supaya nanti saat hamil tidak mengalami masalah kesehatan gigi dan mulut gitu ya dok. Karena memang terbatas ya Mbak obat-obatan yang bisa kami berikan pada ibu hamil maupun tindakan-tindakan perawatan itu sangat terbatas ketika hamil. Jadi mending dirawat sebelum kehamilan, sebelum program hamil gitu mungkin bisa melakukan perawatan gigi. Seperti itu. Nah dok, tapi kalau permasalahan kesehatan gigi dan mulut tadi disampaikan Dokter Zulfa, ada karies, mungkin ada gigi yang berlubang. Nah, selain masalah-masalah seperti itu, apa lagi dok yang biasanya dialami oleh ibu hamil nih? Biasanya dialami oleh ibu hamil itu ada kayak namanya epulis, jadi itu kayak ada pembengkakan yang tiba-tiba terjadi nih di gusi ibu-ibu hamil. Nah itu memang terjadi karena sebab hormonal biasanya Mbak Sari, karena kan memang kita semua tahu ya kalau hamil itu ada perubahan hormon dan akhirnya salah satunya memicu timbulnya benjolan di gusi. Benjolan itu biasanya gampang berdarah, tapi jangan khawatir, itu sebagian besar akan hilang dengan sendirinya setelah melahirkan. Tapi ada juga beberapa kasus Mbak, ternyata si benjolan itu nggak hilang, jadi memang harus terpaksa dilakukan pengambilan seperti itu. Dan juga nih biasanya kalau ibu-ibu hamil gitu sering cerita ya, kayak aduh aku waktu hamil gigiku jadi sering ngilu atau jadi gampang copot, patah apa gimana gitu. Ternyata memang itu terjadi beneran seperti itu Mbak Sari. Jadi karena ketika hamil itu juga mungkin sering muntah, jadi asam yang ada di dalam saluran pencernaan itu dia kena ke giginya, akhirnya jadi lebih rapuh. Seperti itu juga bisa terjadi pada ibu hamil. Berarti memang besar pengaruhnya ya kesehatan gigi dan mulut ini. Betul. Gitu ya dok, dalam mempengaruhi tumbuh kembang janin juga gitu. Karena kalau kesehatan gigi dan mulut ini terganggu, nah asupan makanan sendiri juga ikut terganggu gitu. Betul, ya. Betul banget. Nah, upaya yang perlu dilakukan sendiri dok oleh para ibu hamil nih supaya tidak terjadi masalah kesehatan gigi dan mulut gitu. Apa aja nih dok? Oke, jadi untuk tindakan-tindakan yang bisa dilakukan sebelum kehamilan, yaitu yang pertama pasti kita harus mempersiapkan rongga mulut kita. Kita selesaikan semua permasalahan yang ada, Mbak Sari. Seperti kerang gigi, kita scaling dulu, kita bersihkan. Kemudian kalau gigi yang lubang kita tambal. Kemudian gigi-gigi yang harus dicabut, kita lakukan pencabutan seperti itu. Tapi tindakan-tindakan itu dia nggak akan efektif Mbak kalau kita tidak juga melakukan perawatan di rumah. Nah itu dia, di perawatan di rumah sesimpel gosok gigi dengan baik dan benar sehari 2 kali, ketika pagi setelah sarapan dan sebelum tidur, itu memegang peranan penting banget untuk menjaga kesehatan gigi itu. Jadi kayak sebenarnya kalau kita ke dokter gigi tapi di rumah nggak dirawat ya sama aja nggak akan optimal nanti hasilnya. Seperti itu. Oke, nah ini banyak sekali ya dok ya mindset yang di masyarakat bahwa gosok gigi itu ya mandi pagi sama mandi sore gitu ya, gampang ya sekalian masak. Padahal yang penting itu adalah malah sebelum tidur gitu ya dok ya. Iya, terutama sebelum tidur, karena sebelum tidur itu kan kita habis makan mungkin ya Mbak, makan malam gitu, sisa-sisa makanan nggak dibersihkan kan, aduh kotor banget, jadi makanannya kuman gitu kan. Dan juga aliran laju atau air liur kita akan berkurang, jadi nanti pembersihannya nggak maksimal. Ya gitulah akhirnya jadi giginya bolong minimal. Ini supaya kita mindsetnya berubah gitu ya, kalau sikat gigi nggak waktu pas mandi aja, tapi justru pentingnya adalah sebelum tidur. Gitu. Betul. Pas mandi cukuplah kumur-kumur aja tuh udah cukup banget sebenarnya. Karena memang dari kecil diajarinya gitu dok, akhirnya ke bawah. Iya, saya pun juga begitu dulu, tapi alhamdulillah sudah berubah. Oke dok, menarik nih tentang tadi disampaikan Dokter Zulfa. Ada kaitannya gigi dan gizi yang bisa menyebabkan anak itu juga stunting. Nah, boleh dijelaskan dok nih, peranannya seperti apa sih gigi dan gizi ini kok bisa menjadi anak itu stunting gitu? Oke. Jadi banyak sekali perannya sebenarnya. Salah satunya tadi lewat kesehatan gigi dari ibu. Kemudian yang kedua secara langsung. Jadi anak-anak yang memiliki kondisi rongga mulut yang tidak optimal itu kan tentu ya Mbak, ketika dia menyusu atau ketika dia MPASI, dia kan pasti makanan atau minuman yang menjadi sumber daya dia untuk bertumbuh nggak akan maksimal seperti itu. Jadi secara nggak langsung kondisi rongga mulut anak
yang baik itu akan mendorong dan mendukung tumbuh kembangnya anak-anak seperti itu. Oke, tapi masalah kesehatan gigi dan mulut pada anak sendiri nih dok, tadi kan ibu hamil ya, kalau pada anak sendiri yang paling besar itu apa sih dok permasalahannya? Kalau anak-anak, kalau konteksnya stunting mungkin kita membahasnya di bawah 2 tahun ya Mbak, mungkin di 1000 HPK itu ya. Jadi kalau anak-anak bayi atau balita itu biasanya kadang kan ibu-ibu mungkin belum terlalu aware juga sebenarnya untuk membersihkan rongga mulut anak-anak mereka. Jadi masih banyak persepsi bahwa kalau mengasihi atau ASI itu ya udah dibiarin aja, nggak usah dibersihkan. Padahal faktanya ASI pun juga ketika dibiarkan aja di dalam rongga mulut itu nggak dibersihkan, itu juga akan menimbulkan masalah seperti yang paling umum sih infeksi jamur Mbak, seperti itu. Jadi ketika kita ketemu bayi mungkin yang lidahnya putih banget, kemudian pipinya dalam tuh putih-putih kayak gitu, itu sebenarnya adalah jamur kalau nggak dibersihkan. Apalagi yang sampai di sudut bibir, kalau orang Jawa bilangnya berengen, mungkin pernah mendengar. Oke, memprengen gitu ya. Memprengen, ya. Itu juga adalah salah satu infeksi jamur yang pasti itu sangat sakit sekali. Jadi membuat anak-anak tuh susah menyusui. Nah, seperti itu, kurang lebih dari sisi infeksinya ya Mbak. Tapi juga ada sisi-sisi di mana ada kelainan tumbuh kembang dari rongga mulut anak, mungkin seperti celah bibir, celah palatum, atau bibir sumbing mungkin ya bahasa mudahnya seperti itu. Kemudian ada juga seperti tangtai, mungkin lidah yang pendek seperti itu kan juga menyulitkan bayi ketika menyusu seperti itu. Jadi memang rongga mulut itu sebenarnya adalah kunci atau pintu gerbang pertama nutrisi bisa masuk ke anak-anak seperti itu. Oke, nah kalau karies nih dok, biasanya kan anak-anak yang nggak bisa ASI gitu ya, biasanya kan minum susu formula, dimana susu formula sendiri juga tinggi gula gitu ya dok. Nah ini kan rawan anak itu kan karies. Nah kalau anak itu karies, ini banyak nih ibu-ibu yang membiarkan anak itu ya udah giginya gigis gitu aja gitu ya, nanti juga akan lepas sendiri atau habis sendiri. Nah, tapi kalau dari sisi kesehatan sendiri dok, harusnya seperti apa? Apakah memang harus ada tindakan atau bagaimana nih dok? Oke, kalau ngomongin soal bayi yang sudah bergigi itu kan usianya kurang lebih sekitar 6 bulan ke atas ya, MPASI gitu ya? Iya, sudah MPASI seperti itu. Jadi memang pembersihan yang dilakukan sebelum ada gigi tadi itu harus tetap dilanjutkan sampai si anak itu memiliki gigi Mbak, seperti itu. Jadi ketika gigi pertama muncul itu dibersihkannya udah nggak pakai kasa lagi tapi pakai sikat seperti itu. Nah di situ adalah titik awal kita menjaga gigi anak-anak kita dari karies, dari gigi berlubang itu tadi. Jika dibiarkan ya pastinya akan terjadi lubang, karies, akhirnya menyebabkan sakit, anak-anak jadi GTM, nggak mau makan, apalagi kalau sudah gigisnya parah gitu, infeksi, akhirnya nanti kemana-mana akhirnya masalah yang terjadi seperti itu. Oke, nah dok, menjaga kesehatan gigi mulut pada anak ini penting sekali gitu ya, karena memang tadi disampaikan Dr. Zulfa bahwa gerbang utama asupan nutrisi itu masuk ke dalam tubuh. Nah, bagaimana cara orang tua mengetahui atau mengenali tanda-tanda atau gejala, oke, anak saya ini nggak mau makan karena masalah gigi dan mulut. Nah, tadi kalau disampaikan dokter kan mungkin ada infeksi jamur, bisa dilihat dari lidahnya putih atau bagaimana. Nah, ini gimana nih dok gejala-gejalanya atau tanda-tandanya yang bisa diketahui orang tua? Kadang kan anak nggak suka makan itu belum tentu karena nggak suka makanannya gitu ya, tapi memang karena ada masalah gigi dan mulutnya gitu ya. Iya, jadi mungkin yang orang tua bisa jadikan red flag nih, anakku kok nggak mau gini, kayaknya ini masalah di gigi. Jadi pertama mungkin bisa dilihat ketika si anak itu menghindari salah satu sisi untuk mengunyah seperti itu bisa aja terjadi ketika seumpama sisi kanan ini ada gigi berlubang sakit, akhirnya dia tuh nggak mau ngunyah sisi kanan, dia ngunyahnya sisi kiri terus. Nah, belum lagi kalau sisi kanan sama sisi kiri sama-sama lubangnya kan sama-sama sakitnya, akhirnya si anak nggak akan mau makan seperti itu. Atau si anak itu dia suka kayak ngeces sendiri seperti itu juga mungkin perlu diwaspadai oleh para orang tua, apalagi orang tua yang anaknya kira-kira sudah memiliki gigi kayak gitu. Selain karies juga mungkin bisa sariawan kayak gitu sih, yang paling umum kurang lebihnya itu.
Oke, betul ya, jangan terjadi masalah kesehatan gigi pada anak gitu ya. Berarti orang tua harus lebih aware lagi gitu ya. Anak itu nggak mau makan bukan karena makanannya, bisa jadi karena memang ada masalah di gigi dan mulutnya gitu betul, ya. Betul banget. Nah, langkah-langkah atau upaya yang harus dilakukan orang tua nih dok untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut pada anak ini apa aja nih dok? Jadi bisa dimulai yang pencegahan dulu, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kuncinya adalah perawatan di rumah atau home care, di mana kita harus benar-benar bagaimana sih anak ini mau gosok gigi. Itu juga jadi PR ya sebenarnya. Saya betul sekali. Mengalami tantangan itu, tapi memang tiap anak kan beda karakternya ya Mbak ya. Jadi emang orang tua wajib sih nemuin gimana sih caranya nih si anak mau gosok gigi. Kalau anak saya sendiri sekarang usia 3 tahun Mbak, dia tuh kan suka nyanyi. Jadi kita sambil bernyanyi, sambil kita role play gantian dia nyikatin gigi saya nyikatin gigi dia, seperti itu. Dan pasti mungkin anak-anak orang tua yang lain punya cara-cara sendiri, tapi yang poinnya adalah gimana sih kita nemuin cara biar anak-anak itu mau gosok gigi, seperti itu. Jadi ya nggak boleh menyerah ya Bapak Ibu semuanya, memang semangat, harus semangat. Seperti itu. Kemudian setelah perawatan di rumah, jangan lupa bawa anak ke dokter gigi itu minimal sebelum ulang tahun yang pertama. Jadi setidaknya umur 1 tahun itu udah pernah diajak ke dokter gigi 1 kali. Meskipun nggak ada keluhan ya dok? Nggak ada keluhan. Jadi itu akan membawa banyak manfaat. Yang pertama, si anak akan lebih biasa nih di lingkungan dokter gigi. Jadi dia akan lebih familiar. Jadi next ketika dibawa akan lebih mudah, nggak tantrum seperti itu. Kemudian yang kedua, kita juga bisa mendeteksi secara dini kira-kira si anak ini punya potensi masalah apa ya di masa depan soal giginya, seperti itu. Mungkin udah ada bakat karies nih, jadi aku harus gini. Jadi kami dokter gigi bisa ngasih informasi ke orang tua kalau anak ini kayaknya resikonya tinggi, jadi bapak ibu harus begini seperti itu. Kemudian kita juga bisa mengecek seperti tumbuh kembang rongga mulut yang lain Mbak, seperti lidah, mungkin bibirnya seperti bagaimana, kondisi rahangnya seperti apa, seperti itu juga bisa membantu orang tua juga mengetahui kira-kira potensi apa yang terjadi di masa depan soal anaknya. Dan jangan lupa di tempat kami ada namanya imunisasi gigi Mbak Sari. Oh ada dok? Nggak ada imunisasi anak aja ya? Iya, jadi emang rada aneh ya namanya imunisasi gigi. Jadi itu memang konsepnya sama sih seperti imunisasi, yaitu memberikan kekebalan atau kekuatan lebih pada gigi biar nggak gampang lubang, seperti itu. Itu bisa dimulai ketika anak sudah mempunyai gigi, dan itu nggak cuma anak sih, orang dewasa juga bisa. Boleh itu boleh. Jadi selain imunisasi yang lain juga diusahakan, kita upayakan juga imunisasi gigi setiap 6 bulan sekali aja cukup, kayak gitu. Oke, ini pinter-pinternya orang tua juga ya untuk mengajak anak mau menyikat gigi, terutama malam sebelum tidur gitu ya. Iya, itu PR-nya. Parentingnya harus seperti apa? VOC aja udah kita kewalahan gitu ya, apalagi soft spoken gitu ya. Gimana anak itu secara kerelaan diri dengan keikhlasan mau menggosok gigi sebelum tidur, ini susah sekali ternyata. Iya, susah tapi bisa insya Allah. Nah, itu tadi dok, harus VOC-nya harus keluar gitu ya. Apalagi tadi dok disampaikan ada imunisasi gigi gitu ya. Nah berarti anak-anak yang usianya mungkin sudah 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun ini bisa juga ya dok ya? Bisa, bahkan saya sering dapat pasien yang usianya itu masih 1,5, 2 tahun kayak gitu. Saya sangat apresiasi orang tuanya yang sangat aware terhadap kesehatan gigi anak-anaknya. Jadi memang anak-anak yang lebih sering atau lebih dini diajak itu nanti kedepannya dia akan lebih mudah Mbak ketika kita lakukan perawatan seperti itu. Oke, ini berarti nggak ada kata terlambat ya dok, kalau sebelumnya anaknya belum pernah nih diajak ke dokter gigi. Iya. Udah usia 10 tahun baru diajak nih, nggak masalah ya dok? Nggak masalah. Ayo langsung diajak aja daripada ditunda-tunda lagi, nanti tambah takut sih anak-anak biasanya. Iya betul. Kemakan sama omongan dari samping-samping gitu. Termasuk dari orang tua sendiri kadang dok ya. Iya, nakutin akhirnya kena sendiri. Iya bener. Oke dok. Kemudian tadi disampaikan soal perawatan di rumah. Nah dalam pemilihan pasta gigi sendiri dok. Nah
untuk anak itu apakah ada syarat tertentu atau ya udah sama aja pokoknya pasta gigi anak gitu? Oke. Jadi untuk syarat-syarat tertentu itu paling dihubungkan sama fluoride sih Mbak Sari. Jadi memang fluoride itu ini bukan yang dibilang Zulfa, tapi ini sudah ada bukti klinisnya, bukti dan juga udah masuk ke dalam kebijakan-kebijakan bahwa pasta gigi itu sebaiknya mengandung fluoride minimal 1000 ppm seperti itu untuk anak-anak yang untuk mencegah atau memproteksi gigi dari karies itu tadi seperti itu. Jadi monggo apapun mereknya, apapun rasanya, yang penting dipastikan mengandung fluoride dengan dosis yang optimal dan juga kalau bisa diusahakan yang tidak mengandung gula seperti itu. Kan kadang ada yang mengandung pemanis juga. Supaya anak sendiri mau gitu ya awal-awalnya. Nah tapi kalau dalam pemakaiannya sendiri nih dok, berapa sih ukurannya yang untuk anak-anak itu harusnya? Kadang kan kita sebagai orang tua mindsetnya semakin dia banyak pakai pasta gigi ya semakin bersih gitu ya. Gitu, iya. Tapi kalau untuk ukurannya atau besaran pemakaiannya sendiri seperti apa dok? Oke, jadi kalau untuk anak-anak yang giginya masih sedikit gitu ya Mbak ya, biasanya itu, aduh aku nggak bawa contohnya ya. Jadi ini Mama ini kan kepala sikat yang ada bulunya, jadi kayak cuman di set gitu aja. Tapi ketika gigi anak-anak kita ini sudah gigi susunya udah tumbuh semua, kita pakai cuma sebiji jagung aja. Tuh sedikit aja, segitu aja udah cukup banget. Jadi nggak perlu dia yang besar full. Terus ini ada twingnya gitu ya biasanya. Itu cuman itu sih. Oh itu cuma iklan ya? Gimmicknya iklan sih biasanya. Tapi secara teori memang sebaiknya itu tadi sih yang apa? Cuman apa sih Mbak? Seserat gitu ya sama sejagung gitu. Oke, itu udah cukup ya dok? Itu udah cukup banget. Tapi dengan syarat tadi ya, fluoride-nya harus mengandung berapa tadi dok? 1000 ppm. Oke, jadi para orang tua dilihat lagi ya pasta gigi anaknya mengandung apa di dalamnya, jangan sampai nanti ada kandungan gula juga ternyata gitu ya. Nah ini nggak membersihkan, ini tambah menambah masalah gitu ya. Mengurangi masalah, menambah masalah gitu ya. Nah dok, tadi bicara tentang gigi susu, mitos atau fakta sih dok, kalau gigi susu pada anak itu tidak mempunyai peranan penting dalam mengunyah gitu ya, karena kan orang tua ya nganggapnya ya gigi susu itu ya sama aja dengan gigi-gigi yang lainnya gitu. Gimana nih dok? Mitos sih Mbak. Iya, jadi faktanya memang gigi anak itu sama dengan gigi dewasa yang juga perlu perhatian sama perawatan yang sama pentingnya. Apalagi kan waktu kecil justru itu adalah masa-masa golden age-nya anak. Ketika dia tumbuh begitu, dia perlu asupan makanan yang bergizi dan yang dan itu masuk pertamanya kan itu tadi rongga mulut gitu. Jadi kalau dibilang nggak sepenting gigi dewasa itu perlu kita luruskan kembali. Jadi memang punya peranan penting justru gitu ya dok, gigi susu ini ya. Sebagai orang tua ini memang menjaga kesehatan gigi dan mulut pada anak ini lebih ada aware lagi gitu ya, apalagi kalau anak-anaknya di bawah usia 5 tahun atau di bawah usia 2 tahun gitu ya. Nah, karena membutuhkan asupan gizi yang lebih gitu ya. Nah, ini kalau ada masalah kesehatan gigi dan mulutnya ya asupannya juga berkurang. Iya, betul sekali. Gitu. Nah, dok, tadi sebenarnya sudah disampaikan dokter sih tentang pendapat dokter bahwa ada pernyataan tidak perlu ke dokter gigi kalau tidak ada keluhan. Gimana nih tanggapannya? Ya baiklah, jadi memang itu tanggapan yang perlu diluruskan kembali bahwa ke dokter gigi jangan nunggu sampai ada keluhan, karena keluhan itu muncul itu ketika kondisinya tuh sudah parah sih biasanya. Akhirnya kita nggak bisa melakukan perawatan yang optimal, atau mungkin aja gigi si anak itu memang harus dicabut sebelum waktunya. Itu kan sangat menyedihkan sih kalau buat saya. Yang dimana gigi itu sebenarnya belum waktunya dicabut tapi harus dicabut, itu sangat menyedihkan sih Mbak buat saya. Jadi si anak itu kan kehilangan satu gigi yang akan membantunya buat makan gitu. Betul kayak gitu. Belum lagi nanti masalah-masalah lainnya yang diakibatkan karena kehilangan dini gigi susu itu tadi. Seperti itu. Jadi nggak ada salahnya buat bawa anak ke dokter gigi dari dini seperti itu. Oke, meskipun tidak ada keluhan sakit gitu ya, nggak apa-apa ke dokter gigi, konsultasi sama dokter Zulfa. Betul. Atau kita main-main aja gitu boleh, karena gitu. Memang
nongkrong aja boleh kita ya? Boleh banget. Apapun kita layanin. Iya, jadi emang ada kok pasien yang memang dia datang ke tempat kami itu memang untuk memperkenalkan anaknya. Jadi kan emang klinik atau poli gigi kami kan memang kami desain biar dia kids friendly gitu kan Mbak, karena memang kita aware-nya ke kesehatan gigi anak. Jadi ya udah mereka datang, terus di situ ada beberapa mainan, ada buku-buku soal gigi kayak gitu, terus nanti ya udah kita kayak role play mainan-mainan kayak jadi dokter pasien sama pasien itu gitu aja. Itu adalah salah satu step yang juga masuk ke dalam perawatan gigi anak yang memberikan persepsi positif dulu gitu ke anak, biar si anak itu berani ke dokter gigi seperti itu. Oke, nah kalau di RSPM sendiri nih Dok, kalau ingin konsultasi ke Dokter Zulfa, nah ini di hari apa, di jam berapa? Iya, jadi kalau parents atau orang tua di area Madiun yang ingin berkonsultasi atau melakukan perawatan gigi di Klinik Gigi Rumah Sakit Paru Manguharjo, Provinsi Jawa Timur, kami buka dari hari Senin sampai Jumat pukul 7:30 sampai 2:30. 2:30 itu pendaftaran terakhir pasien maksudnya. Oke. Iya. Lama ya Dok ya? Iya, kami bukanya lama. Betul, karena biasanya anak-anak kan datangnya pas setelah pulang sekolah Mbak, seperti itu. Oke, fasilitas yang ada di RSPM sendiri Dok, selain tadi mungkin ada role play, main-mainan, buku-buku, nah ini ada apa aja nih Dok? Untuk poli gigi sendiri atau poli gigi sendiri? Oh, untuk klinik gigi sendiri kami memiliki beberapa bahan-bahan yang emang kids friendly, sehingga kami punya Mbak, perawatan-perawatan yang ramah anak gitu. Contohnya nih yang tadi imunisasi gigi, kemudian ada tambal gigi tanpa bur. Jadi kami menggunakan bahan tertentu yang membuat kita tuh minim pakai bur, karena bur itu kan bikin anak takut kan ya, biasanya dari suaranya gitu ya. Seperti itu. Kemudian kami juga ada dental spa seperti itu. Jadi silakan Bapak Ibu yang mau membawa putra-putrinya. Dan juga kami punya fasilitas baru nih Bapak Ibu. Jadi ada pelayanan radiografi gigi di rumah sakit kami, yaitu adalah pelayanan gigi panoramik, kemudian periapikal, bite wing, dan juga cephalometry. Ini nanti buat orang tua yang ingin memeriksakan gigi anaknya secara lebih holistik, itu bisa pakai itu tadi, bantuan dari foto-foto itu tadi, tergantung indikasinya. Gitu. Oke, ini selain fasilitasnya lengkap, ada Dokter Zulfa yang memang cantik ya, nggak mungkin anak-anak takut gitu ya kan. Nah Dok, untuk imunisasi gigi tadi saya menarik ya, imunisasi gigi tadi boleh ya untuk dewasa sendiri juga boleh dilayani juga di RSPM gitu ya? Iya. Boleh, jadi bisa nih bareng-bareng sekeluarga gitu ya Mbak ya, mungkin anak, orang tua gitu langsung datang terus kita imunisasi gigi gitu, bisa banget, biar sekali jalan gitu maksudnya. Oke, tanpa syarat ya itu Dok, maksudnya kalau nggak ada gigi yang sakit gitu ya maksudnya? Iya, dalam kondisi yang sehat gitu ya? Iya, kondisi gigi sedang sehat dan giginya juga masih ada yang sehat gitu maksudnya Mbak. Jadi kalau untuk gigi-gigi yang sudah kariesnya sudah parah banget gitu, mungkin kita beralih ke perawatan yang lain, bukan imunisasi gigi lagi seperti itu. Oke, jadi nanti dilihat dulu gitu ya Dok ya, di screening dulu. Nah ini apakah langsung bisa dilakukan imunisasi atau memang harus ada perawatan terlebih dahulu gitu ya kan Dok? Betul sekali. Oke. Nah, jadi buat kawan Diska nih yang ingin tanya-tanya info lengkapnya, silahkan hubungi IG-nya RSP Manguharjo Prof Jatim ya. Silahkan di situ nanti akan ada kakak-kakak cantik dan ganteng yang akan memandu Bapak Ibu sekalian ya dalam berkonsultasi di RSP Manguharjo. Nah Dok, tadi disampaikan juga nih ada ciri anak itu kalau mengunyahnya satu sisi aja. Kadang orang dewasa itu juga mengunyahnya cuma satu sisi aja. Mengunyahnya mau di sisi ini tuh karena sudah terbiasa di sini, akhirnya kayak nggak ngunyah gitu ya Dok ya. Nah itu memang bagusnya memang harus gantian kanan kiri gitu atau gimana? Betul. Jadi memang bagusnya itu harus seimbang antara kanan sama kiri. Jadi ibaratnya sisi yang sering dipakai untuk mengunyah itu kan dia akan terus dikasih beban. Akhirnya dia kan terlatih gitu kan Mbak. Jadi otot-otot di situ akan semakin kuat, sedangkan di sisi yang nggak pernah dipakai itu otot pengunyahannya dia akan cenderung lebih lemah seperti itu. Tapi di sisi lainnya, sisi yang sering dipakai untuk makan itu juga bisa mengalami kelelahan Mbak. Jadi mungkin ada yang pernah ngalami, jadi ketika kita buka mulut gitu Mbak, kletek
kayak gitu mungkin. Mbak Sari pernah nggak? Pernah. Oke. Jadi itu adalah salah satu tanda bahwa sendi rahangnya itu sedang mengalami beban yang berlebih seperti itu. Dan juga sisi yang nggak pernah dipakai buat makan itu dia akan cenderung lebih kotor. Oh, malah gitu ya, Dok? Iya, jadi yang nggak pernah dipakai malah lebih kotor. Memang harusnya memang harus imbang ya. Cuman seimbang. Kalau dicoba ngunyah karena nggak biasa ngunyah di sini gitu ya, tiba-tiba nggak bisa ngunyah aja gitu. Iya, rasanya rasanya kayak nggak bisa ngunyah gitu. Iya. Banyak pasien yang bercerita seperti itu. Tapi selama kita nggak ada kondisi yang menyebabkan kita harus mengunyah di satu sisi, diusahakan sih dua sisi sama-sama. Nanti tirusnya cuman sebelah doang. Itulah kenapa saya enjoynya di kiri. Jadi harus pakai kanan dan kiri yang Mbak Sari ya. Gitu ya. Kita coba lagi deh, Dok ya. Tapi apakah segede gini gitu ya? Segede gini untuk ngunyah dari kanan ke kiri, dari kanan ke kiri itu nanti juga akan terbiasa sendiri atau memang ya udah nggak bisa gitu, gimana nih, Dok? Jadi memang kalau seumpama penyebabnya karena ada gigi yang lubang atau nggak enak kayak gitu kan kita harus perbaiki dulu, Mbak, baru nanti mungkin lebih nyaman ketika dipakai dua sisi. Tapi kalau penyebabnya karena memang hanya tidak terbiasa, jadi tetap harus dipaksa nih. Oh gitu. Meskipun segede gini ya, Dok ya? Iya. Kan nanti biar tirusnya kanan kiri, Mbak. Gitu. Makanya saya nggak mau di kanan. Oh gitu, ternyata. Nah, Dok, tentang mitos karang gigi nih, Dok. Iya. Katanya kan kalau sering pembersihan karang gigi nanti giginya malah rawan kropos. Nah, ini gimana nih, Dok? Sebenarnya enggak ada hubungannya sih, Mbak. Enggak ada hubungannya. Mitos ya berarti? Iya, mitos sih. Kalau kropos atau enggak kropos itu biasanya hubungannya sama karies sih biasanya. Tapi gitu. Kalau karang gigi itu enggak. Biasanya dia lebih ke itu kalau karang giginya nggak dibersihkan tuh giginya bisa modot. Tahu modot nggak, Mbak? Modot. Jadi kayak pada orang yang menginterpretasikannya sudah tua atau sudah sepuh gitu kan, kalau kita lihat kadang giginya kan lebih panjang ya, Mbak. Kayak gitu. Itu karena adanya kerusakan tulang akhirnya si gusinya ikut turun kayak gitu. Itu bisa disebabkan karena karang gigi biasanya gitu. Jadi pembersihan karang gigi sendiri juga perlu gitu ya, Dok? Iya, betul. Tapi untuk pembersihan karang gigi sendiri harusnya berapa periodenya, berapa bulan sekali atau gimana, Dok? Untuk menentukan berapa bulan sekalinya sebenarnya ada pemeriksaannya sendiri ya, Mbak ya. Jadi pada pada orang-orang yang resiko karang giginya biasa aja gitu, maksudnya itu biasanya 6 bulan sekali. Tapi pada orang-orang yang resiko karang giginya tuh cepet banget nih kebentuknya, seperti itu biasanya 3 bulan 4 bulan sekali kayak gitu. Oke, untuk lebih jelasnya nanti bisa konsultasi langsung ke Dokter Gigi Zulfa ya. Silakan kunjungi RSP Mangwarjo yang ada di Kota Madiun tentunya ya, meskipun namanya RSP Mangwarjo Provinsi Jawa Timur ya. Nanti jangan salah, tiba-tiba sudah ada di Surabaya ya, padahal ada di RSP Mangwarjo Kota Madiun. Betul. Nah, ini silahkan kunjungi Dokter Gigi Zulfa, buka kliniknya polinya setiap hari Senin sampai Jumat. Jam 8 sampai setengah 3. Iya. Oke, di hari Jumat sama, Dok? Sama. Oke, semuanya di jam 8 sampai setengah 3 sore. Oke, Dok, terakhir nih, mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan pada orang tua, calon orang tua gitu yang saat ini mungkin sedang mengandung gitu ya, dan punya atau orang tua yang punya bayi balita nih ya, supaya lebih aware lagi dalam menjaga kesehatan gigi mulut pada anak nih. Oke, jadi saya selalu ingin berpesan kepada orang tua maupun calon orang tua bahwa kesehatan gigi anak itu tidak bisa dipandang sebelah mata, karena ternyata kesehatan gigi itu memiliki peranan yang sangat penting pada tumbuh kembang anak, sehingga yuk kita sama-sama usahakan kesehatan gigi anak itu bersama-sama. Jadi antara orang tua, dokter gigi demi kesehatan anak. Ya, sekali lagi silahkan kunjungi Dokter Gigi Zulfa, ingin konsultasi gitu ya di RSPM. Nah, tadi disampaikan ada fasilitas-fasilitas yang mungkin tidak ada di tempat yang lain gitu ya. Nongkrong aja juga boleh ya. Kids friendly pokoknya tempat kami. Oke, ternyata gigi ini nggak cuma soal estetika aja gitu ya. Tapi juga harus dijaga kebersihan dan juga kesehatannya, karena ternyata
kesehatan gigi dan mulut ini berpengaruh dengan tumbuh kembang anak. Kenapa? Ada hubungannya nih ya, gigi dan gizi. Kalau kesehatan gigi dan mulutnya baik, otomatis asupan makanan yang masuk ke dalam tubuh anak juga baik, dan tentunya juga tidak kekurangan gizi kronik yang menyebabkan stunting gitu. Oke, terima kasih Dokter Gigi Sulma. Sama-sama Mas atas Ari. info sehatnya hari ini, ilmu yang sangat berharga. Ternyata menjaga kesehatan gigi dan mulut ini kalau dilakukan sejak dini ini sangat bermanfaat sekali gitu ya. Apalagi kalau ke dokter gigi nggak harus nunggu sakit gitu ya, harus rutin datang ke dokter gigi supaya kesehatan mulut dan gigi kita selalu terjaga gitu. Dan stay healthy, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat setiap hari. Jangan lupa terus saksikan info sehat hanya di IG Promkes Kota Madiun dan YouTube Kaundiska. Dan juga tentunya jangan lupa kunjungi IG-nya RSP Manguharjo Provinsi Jawa Timur. Sampai jumpa di info sehat selanjutnya. Bye.